Tiganya Nabi, Bu, namanya Aisyah. Ya, yuk. Dari 11 istri Nabi, yang paling dicintai Nabi namanya Khadijah. Sampai dalam Islam ada yang disebut tahun duka cita. Kenapa? Karena wafatnya Khadijah. Bu, apalagi bawaan Khadijah. Itu Khadijah, kalau datang suaminya dakwah, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Ibu tahu baskom? Simpan baskom itu air hangat, datang Nabi duduk, masukkan kakinya Rasulullah, diurut-urut telapak kakinya. Hikmah maulid yang konkret. Malam ini, besok ibu beli baskom. Ya, ada di rumah banyak. Itu kau isi air hangat, tunggui suamimu pulang. Lalu bersihkan urut-urut telapak kakinya. Dia langsung berkata, ya Allah, terima kasih kau utus saat Latif datang maulid. Tapi kalau ibu pulang ini tetap kasar sama suami, nggak ada. Ibu, mau ndak ibu gampang masuk surga? Oh, kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. 4 aja syaratnya. Lebih susah syaratnya jadi caleg. Apa syaratnya? 1, sholat. Pasti ibu semua sholat. 2, puasa Ramadan. Saya yakin ibu pasti semua puasa Ramadan. 3, menjaga harga dirinya. Salah satu cara jaga harga diri pakai kudung dan tidak pernah keluar kecuali izin suaminya. Ditemani oleh keluarganya. Ini yang agak 4 agak susah. Ini agak susah. Menaati perintah suami. Datanglah ibu-ibu melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa? 3 kali saya datang, minta dia datang besuk sama ibunya yang sudah wafat. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan sekalipun dia tidak datang besuk ibunya. Kata Nabi, keterlaluan betul itu, Bu. Kenapa memang? Dia dipesan kata suaminya, yang lagi pergi jihad, yang lagi pergi cari nafkah, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari kerja. Begitu datang utusannya, sakit mamanya, dia bilang, saya mau sekali ke ibuku, tapi suamiku pesan tidak boleh keluar rumah. Mendengar ini apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru menyampaikan diampuni ibu yang wafat karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira masih ada perempuan begini? Masih ada? Masih ada? Saya mau tanya, ibu-ibu semua ini kan? Ibu-ibu semua ini kan? Ibu? Saya mau tanya ibu. Ibu pernah rasakan hamil? Enak enggak? Enggak toh? 9 bulan ibu jalan susah. Ibu-ibu selama hamil pernah enggak tengkurap? Berapa bulan? Berapa bulan ibu tengkurap? 9 bulan. Pernah melahirkan ibu? Enak enggak? Pilihan antara hidup dan mati. Ya, enggak mentang-mentang istri jenderal keluar kona. Enggak. Iya, Bu. Bahkan ada ibu-ibu meninggal melahirkan anaknya. Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Apa ibu tempeleng? Hei, kok gigit saya? Enggak. Anak, lepas kona. Sekarang saya tanya ibu. Susah kan itu 3-3? Itulah sebabnya Nabi katakan ibumu. Kenapa? Karena 3 ini yang tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Mengandung, melahirkan, menyusui. Iya. Sekarang tolong jawab. Bagi ibu-ibu yang mengharap surga, tolong jawab saya dengan jujur. Siapa yang mengandung ibumu? Siapa yang mengandung suamimu? Jawab dengan tegas. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui suamimu? Sekarang tolong jawab.
Siapa yang terima gajinya suamimu? Nah, maka pantas ketika kau durhaka sama suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Ibu mau ndak mau gampang masuk surga, kata Nabi? Taati perintah suamimu. Cuma sekarang bisikan setan, dia lawan suaminya, lawan ke suamimu, sedikit aja gajinya, lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Itu jangan ketawa, saya serius ini. Untuk apa ibu datang maulid tiap tahun kalau tetap melawan suami? Itulah sebabnya Allah memberikan perlakuan khusus kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan ditanggung sama suami. Ibu, dengar baik-baik ibu. Dengar baik-baik. Suamimu tidak sholat, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berjudi, ibu tidak tanggung dosanya. Suamimu berzina, ibu tidak tanggung dosanya. Tapi ketika ibu tidak pakai kudung, ibu tidak sholat, ibu tidak puasa, ibu tukang gosip, suaminya dulu dicari. Mana ini suaminya ini? Itulah makna ayat ku ampusakum wa ahlikum nara. Ibu ditanggung di dunia juga. Apa maksudnya Ustaz? Malu itu suamimu kalau kau pulang kampung tidak pakai baju baru. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau dibayarkan semua itu utang-utangmu. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau pulang kampung pakai emas supaya kau tidak dihina sama saudaramu. Dia pikir kau suamimu dunia akhirat. Maka pantas istri yang durhaka kepada suaminya jauh dari surga. Jangan marah ibu ya. Kalau kau marah enggak apa-apa, saya mau pulang juga nanti. Bapak-bapak. Mau punya istri seperti Khadijah? Jawab dulu Pak. Mau punya istri seperti Khadijah? Siapa istrinya Khadijah? Siapa suaminya Khadijah? Siapa suaminya Khadijah? Pertanyaan buat bapak, sudahkah seperti sifat bapak dengan suaminya Khadijah? Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Bu, Pak, ingat waktu menikah? Ingat waktu menikah? Berapa maharmu? Berapa maharmu? Paling seperangkat alat sholat. Dengan uang 1 juta rupiah. Kau ambil anak gadisnya orang, sudah lengkap giginya. Lubang hidungnya sudah 2. Sudah pandai bicara. Sudah sarjana. Kadangkala kamu tinggal di sini, istri kamu dapat waktu kuliah, dia orang Sulawesi. Dia ikhlas tinggalkan kampungnya. Bapaknya sakit di Sulawesi, dia tidak besuk. Kenapa? Karena suaminya katakan, saya tidak dapat izin. Maka dia telepon orang tuanya. Pak, maafkan saya tidak bisa pulang karena suami saya tidak dapat izin. Saya doakan bapak sembuh. Kau belikan pun baju palsu. Dia tidak punya kewajiban cari nafkah. Tapi berapa banyak perempuan dagang-dagang kadangkala dia jinjing itu kasihan dagangannya. Untuk apa? Untuk bantu-bantu cari nafkah. Padahal bukan kewajiban perempuan cari nafkah. Tenang ibu, saya bela kau malam ini. Maka pantas, kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bapak tahu itu Nabi, berapa istrinya? 11. Tidak satu pun pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan kau Muhammad. 11 istrinya. Bapak cuma 1. Apa kata istri dulu? Nyesal sih menikah sama kamu. Sudah gajimu jelek, sifatmu pula jelek. Mukamu juga jelek. Baumu juga jelek. Apa? Masya Allah. Rasulullah Pak, tidak satupun istri beliau dia panggil namanya. Kalau beliau panggil istrinya Khadijah, tidak pernah dipanggil Khadijah sini dulu. Tidak. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang Islam.